Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta. Tapi oleh cinta Tuhan Yesus, Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, haleluya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, amin. Karena Yesus tolong waktu putus asa, Tuhan tolong saya. Dia mau bebaskan saya. Dia lepaskan saya dari rantai setan. Waktu Tuhan tolong saya, amin, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, amin, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, amin, haleluya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus tolong saya. Hatiku senanglah sejak ku pilih Dia. Angin ributku pun lalulah. Sanalah ku dapat, amin, selamat sentosa. Waktu Tuhan Yesus tolong saya, amin, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, amin, haleluya. Waktu Tuhan Yesus tolong saya, amin, haleluya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus tolong saya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang ada sekarang sedang bekerja di antara orang-orang semua. Orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, padahal harus kami dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Haleluya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih-Nya
oleh karena kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Amin, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, amin, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, haleluya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu, amin, dan memuji nama-Mu yang agung, itu kudus dan sempurna. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus tolong saya, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, haleluya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus tolong saya. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, sucikanlah hatiku Tuhan. Sucikan tubuh jiwa rohku, layakkan sebentar kami terima firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku, baharuilah seluruh hidupku Bapa. Basuhlah hidupku oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus yang sangat kucintai. Kami hamba-hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 20 Mei 2022. Waktu sangat cepat sekali Bapak kita, waktu tidak terasa. Ya, dari awal 1 Mei sekarang sudah tanggal 20 Mei. Besok tanggal 21 dan seterusnya, berarti tinggal 10 hari lagi kita masuk di akhir bulan Mei dan setelah kita masuk tengah bulan Juni, Saudara ya. Waktu begitu cepat rasanya, berarti pula kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, Saudara. Untuk mari kita mempersiapkan diri. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah siap menghadapi situasi yang datang atau mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Seperti kata firman Tuhan, bagaikan pengantin berdandan untuk berjumpa dengan pengantin yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Kita dipersiapkan oleh itu, mari pagi malam. Saya bersama Bapak Ibu, saya komit. Ya, biarpun yang dengarkan tidak banyak, karena saya juga tidak banyak membagi orang-orang. Tapi kalau saudara ada kesempatan membagi teman, silakan bagi. Supaya kita beritakan firman. Persoalan mereka dengar dan tidak dengar, itu kasih karunia Tuhan.
Biarpun hanya 2 orang, 3 orang mendengar. Kata firman Tuhan, 2 atau 3 orang berimpun dalam namaku Yesus. Yesus ada di tengah-tengah. Memang orang ini diselamatkan tidak banyak, saudara. Tidak banyak. Dalam Matius 22:14 dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Orang Kristen banyak, tapi belum semuanya cinta Tuhan. Belum semuanya taat kepada firman. Termasuk mohon maaf para pendeta juga belum tentu semuanya pendeta hidup baru. Pendeta kan cuma gelar sinode, saudara. Ya, sekolah teologi ya. Masuk dalam satu organisasi dengan setia bisa diangkat ke pendetaan. Tapi belum tentu dia hidup baru. Belum tentu dia hidup mengalami berjumpa dengan Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan, para hamba Tuhan kita semua alami perjumpaan dengan Tuhan. Ini penting. Hidup di dunia kalau tanpa perjumpaan dengan Tuhan tidak punya surga, saudara. Yang punya surga Tuhan Yesus. Bagaimana mau besok masuk surga? Nggak kenal baik sama pemilik surga Tuhan Yesus. Waktu mari kita mau cinta Tuhan. Saya mau makin hari makin cinta Tuhan. Biarpun saya dengan sederhana, saya menyanyi dan main gitar, tapi saya bersekutu dengan Tuhan. Sambil waktu buat Tuhan. Saya tidak banyak waktu buat dunia. Saya kalau berita-berita yang lain-lain cuma waktunya sebentar. Setelah itu saya duduk diam di kamar. Duduk diam di kaki Tuhan. Mempersiapkan baca firman Tuhan, menangis. Mempersiapkan puji-pujian, mempersiapkan semuanya. Termasuk mempersiapkan mengatur YouTube semuanya. Oh, Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan langkah hidup kita kalau kita membela pekerjaan Tuhan. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Kita utamakan Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita. Seperti dalam pujian, ingat kita akan ditolong Tuhan dulu saya jauh dari jalan surga. Dulu kita hidup di dalam hamba dosa, tapi saat ini menjadi hamba kebenaran. Dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu mari kita kembali, sebelum kita beraktivitas lebih jauh, masih di gelap ini, pagi hari, kita datang kepada Yesus Kristus. Kita cinta Tuhan. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Seperti doa Raja Daud dalam Mazmur, saya membacakan Mazmur pasal yang kelima. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu. Amin. Kita menunggu berkatnya Tuhan. Menanti waktunya Tuhan. Menanti firman Tuhan. Menanti kehendak Tuhan. Kairos. Kita menanti kairos. Waktu yang sesuai dengan waktunya Tuhan. Kairos terjadi kalau kita ada di dalam kronosnya Tuhan. Ingat saudara. Waktu yang kita jalin itu kronos. Tapi banyak orang waktu kronos digunakan untuk sia-sia untuk dunia. Tidak untuk Tuhan. Tapi kita mengalami perjumpaan Tuhan seperti Maria. Dia mengatur waktu dia. Terus menerus kalau suruh baca. Lukas pasal 10 ayat 39. Sebelum saya baca firman Tuhan yang 2 raja-raja. Saya terus sebagai awal ini Tuhan gerakan saya. Lukas pasal 10 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dengan kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Amin. Kita mau seperti Maria. Yang setia mau duduk dekat kaki Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Yang punya otoritas memberikan kehidupan. Yang punya otoritas memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Yang menciptakan surga dan neraka. Dalam Matius 28 ayat 18. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Membuktikan keselamatan atas maut. Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi ada di dalam tangan Tuhan. Oh haleluya. Berarti saya bersama Bapak Ibu melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Oh haleluya. Karena saya mau cinta Yesus. Kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca sekarang 2 Raja-Raja pasal 13 dari ayat 14 sampai 25. Supaya kita selesai pasal 13. Besok atas izin Tuhan. Atas panjang umur dari Tuhan. Atas kasih karunia Tuhan. Kita lanjutkan 2 Raja pasal 14. Terus kita setia. Dari sejak 1 Januari 2021 kita baca dari perjanjian lama, ya pagi hari perjanjian lama. Kalau malam mau tidur perjanjian baru, ya. Dari Kejadian pasal 1 sekarang 2 Raja yang pasal 13. Besok lanjutkan pasal 14. Itu banyak memang sudah, ya, sudah ribuan ayat kita baca nih, ya. Dari sejak tanggal 1 Januari 2021 berarti hampir 1 tahun setengah. Kalau sudah 1 Juni, berarti kita sudah 1 tahun 6 bulan. Ini anugerah Tuhan, bukan kehebatan saya. Tidak. Saya bisa hebat karena Yesus yang hebat, bukan kita yang hebat. Yesusku yang hebat. Yesusku yang memberikan kita sehat. Kalau kita tidak sehat, ya diizinkan Tuhan sakit, selesailah kita. Ya, saya tidak bisa apa-apa itu. Ya. Tapi bisa apa-apa, karena Tuhan yang memberikan apa-apa kepada kita.
Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kita cintai. Haleluya. Saya mau baca 2 Raja pasal 13 ayat 14 sampai 25, demikian firman Tuhan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkata Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkata Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkata Elisa kepada Raja Israel, pukulkan itu ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu ia lari dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat 25 yang terakhir. Yoas bin Yoas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan. Direbut Ben-Hadad dari tangan Yoas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca 2 Raja pasal 13 ayat 14 sampai 25. Dengan demikian kita semua diberkati Tuhan, makin mengerti akan firman Tuhan, dan kita jelas Elisa saat ini sudah dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dia dipanggil Tuhan, dia menderita sakit. Dan dia apa artinya? Dia mengambil busur dan anak panah. Itu bicara apa? Anak panah bicara firman Tuhan. Mengambil busur, mengambil panah firman Tuhan. Dan kalau dibilang ambil anak panah itu, pukulkan itu ke tanah. Tanah adalah hati kita. Mohon maaf. Tanah itu berarti isilah hati dengan firman Tuhan, dengan anak panah. Dan anak pukul ke tanah. Itu tanah hati kita diisi dengan firman Tuhan. Kalau diisi dengan firman Tuhan, kehidupan kita berhidup di dalam firman Tuhan, ada kemenangan. Kemenangan hanya di dalam Dia Yesus. Tidak ada sumber kemenangan di luar Yesus. Tidak ada. Kemenangan hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Dan kalau hidup di dalam firman Tuhan, maka dikatakan pukulkan itu ke tanah. Tanah adalah hati kita. Dan akhirnya dia betul mengalami kemenangan. Dan kata Elisa padanya, tapi gusarlah dialah itu, seharusnya engkau mukul dia 5-6 kali. Dengan berbuat engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi semuanya itu habis lenyap oleh karena kuasa firman Tuhan. Oleh karena itu mari, mohon maaf, saya banyak bicara, jadi gatal saudara ya. Tapi gatal untuk Tuhan Yesus pelayanan. Karena tenggorokan saya ini, mulut saya datang dari Tuhan. Pergunakan hidup ini untuk Tuhan. Ya sekarang tidak gatal lagi. Dalam nama Yesus sudah tidak gatal lagi. Gatal singkat saudara. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Saya memuliakan Tuhan dengan tubuh, dengan jiwa dan roh. Hati pikirkan karena di dalam jiwa ada perasaan, ada pikiran. Saya memikirkan pergi di atas Tuhan Yesus. Dan hati diisi dengan firman Tuhan. Mengajar kepada Bapak Ibu Saudara semua. Supaya apa? Isilah tanah hati ini dengan firman Tuhan. Dan kita akhirnya ada kemenangan. Karena sebagai terakhir, Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang. Oleh karena Tuhan mengasihi kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 37. Mari isilah dengan panah firman Tuhan hati ini. Rom 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mari, Elisa sudah mati. Semua dunia akan berakhir dalam kitab ini. Dan kenyataan Elisa sudah bersama dengan Tuhan. Dan kita semua mari bersama dengan Tuhan. Elisa sudah melaksanakan tugasnya. Karena dia selalu diisi hidupnya dengan firman Tuhan. Mari, sebelum kita
bertemu dengan Tuhan, kita isi dengan firman Tuhan. Supaya pada waktu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan lihat hati kita sudah diisi dengan firman Tuhan. Penuh dengan firman Tuhan. Dan hidup kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Amsal Sulaiman 22 ayat 22. Biar kita mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Itu mari saudara. Nah, ini yang Amsal Sulaiman. Saya mau baca. Supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Kenapa saudara? 2 Samuel saudara. 2 Samuel, mohon maaf ya. Ya, 2 Samuel pasal 22. Demikian firman Tuhan saudara. Supaya kita diisi dengan firman Tuhan. Kalau diisi dengan firman Tuhan, kita begitu selamat saudara. 2 Samuel 22 ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku. Coba ini. Mari kita mau tetap hati ini diisi dengan firman Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan. Dan berjalan di jalan Tuhan. Dan terus kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu akan menolong kita. Seperti Elisa sudah dipanggil Tuhan masuk ke surga. Demikian kehidupan kita nanti kelak. Kita dipanggil Tuhan atau rapture minta sama Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga. Kekal buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Waktu Tuhan tolong saya. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan tolong saya. Amin. Haleluya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus tolong saya. Amin. Apa bermasalah pergumulan kita, ditolong Tuhan. Karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Kita mau melangkah di dalam rencana Tuhan. Waktu Tuhan Yesus tolong saya. Haleluya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah melalui jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus tolong saya. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku. Tuhan Yesus juru selamat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.